Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Habibullah MPDI selaku dosen pengajar dari mata kuliah Studi Ayat dan Hadis Ekonomi. Saya Miftahul Jannah, NIM 1264012131122, kelas Perbankan Syariah 2C, akan sedikit menyampaikan tentang salah satu ayat Al-Quran mengenai perekonomian, salah satunya tentang riba. Riba sendiri sedikit dijelaskan dalam Al-Quran dalam ayat 130 dari surat Al-Imran yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tafsirnya sendiri, menurut Ibnu Jarir berkata bahwasanya yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliyah sesudah kamu masuk Islam. Padahal kamu telah diberi petunjuk olehnya. Pada masa itu, apabila seseorang meminjam uang ataupun sebagaimana disepakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang menuntut agar utang itu dilunasi menurut waktu yang telah disepakati sebelumnya. Orang yang berhutang karena belum ada uang untuk membayar, meminta penangguhan dan menjanjikan agar membayar dengan tambahan yang telah ditentukan, atau nama lainnya adalah bunga. Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi dengan bunganya. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu. Ar-Razi memberikan penjelasan sebagai berikut. Apabila seseorang berhutang kepada orang lain sebesar 100 dirham dan telah tiba waktu membayar utang itu, sedangkan orang yang berhutang belum sanggup membayarnya, maka orang yang berpiutang membolehkan penangguhan pembayaran utang tersebut asal yang berhutang mau menjadikan utangnya menjadi 200 dirham ataupun 2 kali lipat. Kemudian apabila tiba waktu pembayaran tersebut dan yang berhutang belum sanggup membayar, maka pembayaran itu dapat ditangguhkan dengan ketentuan utangnya digandakan lagi. Demikianlah seterusnya sehingga utang itu menjadi bertumpuk-tumpuk. Inilah yang dimaksud dengan kata berlipat ganda dalam firman Allah. Riba semacam ini dinamakan juga dengan riba nasi'ah karena adanya penangguhan dalam pembayaran bukan tunai. Selain riba nasi'ah, ada pula riba yang dinamakan riba fadl, yaitu menukar barang dengan barang yang sejenis akan tetapi mutunya berlainan. Umpamanya menukar 1 liter beras yang mutunya bagus dengan 1,5 liter beras yang bermutu rendah. Haramnya riba fadl ini didasarkan pada hadis-hadis Rasul dan hanya berlaku pada emas, perak, dan makanan-makanan pokok atau yang diistilahkan dengan barang-barang ribawi. Karena beratnya hukum riba ini amat besar dosanya dan bahaya, maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menjauhi riba dan selalu memelihara diri serta bertakwa kepada Allah agar tidak terperosok ke dalam dan agar mereka dapat hidup bahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.